Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anggreni. Saya dari Prodi PGMI semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Sistem Informasi Manajemen Fasilitas dan Sarana. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian Sistem Informasi Fasilitas. Yang kedua, pengertian manajemen sarana dan prasarana. Yang terakhir, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Berikutnya kita akan membahas satu persatu pembahasan tersebut. Pembahasan pertama, pengertian Sistem Informasi Fasilitas. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan merupakan suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Sejalan dengan itu, menurut Stoner 1982 ayat 95 juga menyatakan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan merupakan metode formal yang menyediakan beberapa informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan operasi secara efektif dan pengendalian. Pembahasan yang kedua, pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan didefinisikan oleh Sulistyo Rini tahun 2006. Dikutip Mustari 2014, diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada harus didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan agar pendayagunaan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dan pembahasan yang terakhir, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis yang menetapkan kebutuhan diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penginventarisasian adalah kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara teratur. Yang keempat, pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang sesuai dengan bentuk-bentuk maupun jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Yang kelima, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga, bisa juga milik negara, dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi, di mana sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjukkan proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dan pendayagunaan yang pengelolaannya. Hal ini disebut dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan proses kerjasama dalam mengatur, mengelola, dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi, di mana sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjukkan proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dan pendayagunaan yang pengelolaannya. Hal ini disebut dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan
yang merupakan proses kerjasama dalam mengatur, mengelola, dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.